Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Ulil Fadilah. Saya kelas 1A PIAUD Pendidikan Anak Usia Dini dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Dan biografi sendiri adalah cerita. Kita menceritakan tentang bagaimana riwayat hidup dan juga keluarga, lahir, nasab beliau, dan juga pendidikan beliau, masa-masa pendidikan, masa-masa menuntut ilmu, dan juga karya-karya atau karomah-karomah yang ada pada seseorang. Bisa juga tentang sampai kepada wafat seseorang tersebut. Itu adalah namanya biografi. Kita tuh menceritakan tentang biografi, yaitu biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Riwayat hidup dan juga keluarga. Beliau lahir Syahid Abu Muhammad Al-Qadir Al-Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah bertepatan dengan 1077 Masehi. Riwayat keluarga beliau yaitu beliau baru menikah pada usia 51 tahun. Kendati demikian, beliau dikaruniai banyak keturunan, yaitu 20 putra dan juga 20 putri dari 4 orang istri. Nasab beliau, nasab dari ayah Syahid Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Ayahnya bernama Abu Soleh Janki Dausat, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Ats-Tsani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Mutsanna, cucu Nabi Muhammad SAW, putra Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Untuk nasab dari ibu, Syahid Abdul Qadir Al-Jailani, ibunya bernama Ummul Khair Ummatul Jabbar Fatimah, putra Sayyid Muhammad, putra Abdullah As-Sum'i, putra Abi Jamaluddin Asy-Syahid Muhammad, putra Al-Imam Sayyid Muhammad bin Thohir, putra Al-Imam Abi Atta, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Ja'far Shodiq, putra Imam Muhammad Al-Baqir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah bertepatan dengan 1166 Masehi pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Sanad ilmu dan pendidikan beliau menuntut ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada usia 18 tahun. Beliau sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad, beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Ibnu Khattab, Abul Husain Al-Faro, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimisain. Beliau menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Guru-guru beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menimba ilmu hadis dan meriwayatkan dari 1. Abu Walid Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Baqilani, 2. Abu Bakar Ahmad Ibnu Al-Muzaffar, 3. Abu Ar-Rahim Ali bin Ahmad bin Bayan, 4. Abu Muhammad Ja'far Ibnu Ahmad As-Sarraj, 5. Abu Sa'ad Muhammad Ibnu Abdul Malik Ibnu Hashishi, 6. Al-Hafidh Abu Al-Ghanaim Muhammad Ibnu Ali At-Tursi, 7. Abdul Qadir Ibnu Muhammad Ibnu Abu Yusuf, 8. Abu Usman Ismail Ibnu Millahlan Abu Al-Barokot Hibat Allah Ibnu Muhammad, 9. Abu Al-Husain Abdul Al-Haq Ibnu Abdul Al-Khaliq Ibnu Yusuf, 10. Abu Al-Aiz Muhammad Ibnu Abu Bakar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar fikih dari
Al-Qadli Abu Sa'id Al-Mubarak ibnu Ali Al-Mahzumi. 2. Ali Abu Al-Khattab Al-Khalwazani. 3. Abu Al-Wafa Ali ibnu Uqail serta Abu Al-Hasan ibnu Al-Faro. Ilmu adab atau etika spiritual diperoleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari yang pertama Syekh Abu Zakaria At-Tabrizi, 2. Syekh Ahmad Ad-Dabbas Al-Zahid dan dibimbing suluk olehnya. 3. Syekh Yusuf Ibnu Al-Ayub Al-Zahid ketika masuk Baghdad di masa-masa akhir hayatnya. 4. Taj Al-Arifin Abu Al-Wafa. Karya-karya beliau dibukukan. Yang pertama Tafsir Al-Jailani, yang 2 Al-Ghunyah li Talibi Thoriqil Haq, 3 Futuhul Ghaib, 4 Al-Fath Ar-Rabbani, 7 Jala Al-Khawatir, 8 Sir Al-Asror, 7 Asror Al-Asror, 8 Malfudhat, 9 Khomsata Asyara Maktuban, 10 Ar-Rasail, 11 Ad-Diwan, 12 Sholawat wal Aurat, 13 Yawaqitul Hikam, 14 Jala Al-Khotir, 15 Amrul Muhkam, 16 Usul As-Saba, 17 Mukhtasar Ulumuddin. Dan karomah-karomah beliau: 1. Mampu terbang di udara dan memandang Lauh Mahfud. Salah satu karomah beliau sangat mencengangkan adalah ketika beliau mampu melayang-layang terbang di udara. Hal ini sama seperti di riwayat yang dikatakan oleh Syekh Hafaz. Selain itu, ketika matahari terbit di pagi hari, matahari selalu memberi ucapan salam kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah keajaiban kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agar mampu memandang Lauh Mahfud yang berada di atas langit. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga makrifat atau bisa mengetahui dan membedakan mana orang yang berkepribadian jahat dan yang baik. Hal luar biasa ini sungguh pantas beliau dapatkan karena beliau adalah sosok waliullah yang faqih dan warok. Yang kedua, mendidik jin dan makhluk gaib. Kedalaman ilmu agama yang beliau miliki tak sedikit keajaiban gaib yang selalu dialami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dahulu pernah beliau bermukim di wilayah padang pasir tandus selama 25 tahun. Sering sekali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diikuti oleh makhluk gaib sebangsa jin di wilayah itu. Bagi orang biasa tentu mungkin akan merasa takut bila setan-setan akan datang mengganggu. Namun berkat keagungan Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu mengajari ilmu agama kepada jin atau setan itu. Jin itu dididik beliau agar bisa beriman dan mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin. Pada suatu hari di dalam tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad atau dikatakan oleh sesetengah perawai bahwa lelaki itu bernama Abu Sa'id Abdullah bin Ahmad ibnu Ali bin Muhammad al-Baghdad telah datang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata bahwa dia mempunyai seorang anak dara cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak daranya itu telah diculik atau diterbangkan dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu ke suatu tempat bekas rumah roboh di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Kar. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah Bismillah dan di atas niat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut apabila waktu hampir terbit fajar. Akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar.
Dia akan bertanya hajatmu. Katakan kepadanya yang aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Beberapa waktu kemudian datanglah jin-jin yang coba menakut-nakutkan lelaki itu. Tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan. Dan akhirnya datanglah Raja Jin yang sedang menunggu seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya yang di luar garis bulatan itu dan telah bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu telah menjawab, "Aku telah disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu telah turun dari kudanya dan terus mengucuh bumi. Kemudian Raja Jin itu telah duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu Raja Jin itu telah bertanyakan masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak darahnya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian telah dibawa ke hadapan Raja Jin itu seorang jin lelaki dari negara Cina bersama-sama dengan anak darah manusia yang telah diculiknya. Raja Jin itu telah bertanya, "Kenapakah engkau sambar anak darah manusia ini? Tidakkah engkau tahu yang dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub?" Jin lelaki dari negara Cina itu telah mengatakan yang dia telah jatuh berahi dengan anak darah manusia itu. Raja Jin itu pula telah memerintahkan agar dipulangkan perawan itu kepada bapaknya. Dan jin dari negara Cina itu pula telah dikenakan hukuman pancung kepala. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Raja Jin itu berkata pula, "Sudah tentu karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani boleh melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat, dan mereka semua sedang berada di jauh-jauh tempat di atas bumi. Karena telah lari dari sebab kehebatannya, Allah Ta'ala telah menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan saja Al-Qutub bagi umat manusia, bahkan juga ke atas seluruh bangsa jin." Keempat, menghidupkan ayam dari tulang belulang. Ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengantarkan anaknya untuk berguru pada beliau untuk mempelajari ilmu suluk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun mengikuti cara-cara yang orang salaf dan ditempatkan di ruang khalwat. Beberapa hari kemudian si ibu selaku orang tua murid datang menengok anaknya dan dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus, makannya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu itu berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak, sedangkan anak saya badannya kurus karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk hal itu apa maknanya sehingga ada perbedaan?" Mendengar pertanyaan itu, lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meletakkan tangannya di atas tulang-tulang ayam sambil berkata, "Ummi bi idnillah ta'ala alladzi yuhyil idhama wahiyya romim," yang artinya berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdirilah tulang-tulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata pula kepada orang tua anak itu, "Kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal yang halal." Ibu itu merasa malu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mohon maaf atas prasangka yang buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada beliau untuk dididik. Yang kelima, berjalan secepat kilat. Dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bercerita tentang kondisi aneh yang beliau alami. Dahulu pernah beliau melakukan sebuah perjalanan panjang
di padang pasir daerah Baghdad. Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi pada diri beliau. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, beliau lari dengan kencangnya, hanya dalam waktu 1 jam perjalanan saja. Rasa aneh lantas terasa ketika beliau tiba-tiba telah sampai di daerah Shastar. Secara akal, hal ini tidaklah mungkin terjadi, dikarenakan jarak kota Baghdad dan Shastar umumnya hanya bisa ditempuh selama 12 hari perjalanan. Namun, karena keajaiban Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa menempuhnya hanya dalam masa 1 jam saja. Nah, yang keenam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar sang guru berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk berbuka puasa. Nah, pada waktu yang bersamaan, tiba waktunya berbuka puasa bertepatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya yang berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat dan sudah menjadi bibir masyarakat dalam setiap perbincangan dan pertemuan. Sekian cerita biografi Kiai Haji Ahmad. Sekian cerita mengenai biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.